Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Allah katakan satartuhu wa huwa 'asin fa kaifa fadhahtu afdahuhu wa huwa taib. Saya tutup dosanya selama 40 tahun lamanya dia durhaka, saya tutupi padahal dia dalam keadaan maksiat. Bagaimana saya buka rahasianya ketika sudah bertaubat? Allah musta'an. Oleh itu marilah kita di sisa-sisa hari yang penuh keutamaan ini jangan segan-segan bertaubat, karena taubat itu amalan orang-orang hebat, bukan orang-orang rendahan. Ini adalah amalan para nabi dan rasul, orang-orang salih, ahli ibadah, bukan orang-orang yang orang-orang yang pendosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah SWT dengan taubat kita tersebut Allah angkat segala musibah dan kita kembali dalam keadaan yang normal, sehat walafiat, dan tidak dalam keadaan serba takut. Ini mulut aja dibuka takut kita, bersin orang samping kita khawatir kita, batuk orang dikit risau kita. Allah musta'an ya. Atau tidak sama sekali. Ini mulut pada ditutup semua, berarti ada risaunya. Ya, semoga besok tidak akan tutup mulut lagi lah. Kita kembali rapat. Ya, dulu orang mencela kita kenapa merapatkan sab ya. Sekarang orang mencela pula kenapa sab tidak rapat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Walaupun demikian kita tetap bersyukur kepadanya, karena dalam keadaan apapun kita memang pantas dan patut untuk mensyukuri segala nikmat Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lahir dari hati kita yang paling dalam sebagai lambang cinta kita kepadanya. Karena doa itu adalah cinta. Tuan-tuan kalau mencintai seseorang selalu hadir namanya untuk didoakan. Ya. Kalau cinta pada orang tua kita, maka kita akan senantiasa ingat mendoakannya. Cinta sama siapa lagi setelah orang tua? Anak dan istri. Masya Allah, dulu kan anak dulu, karena sebut anak istri terbawa, sebut istri belum tentu anak. Ini pintar nih Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Anak dan istri kita. Siapa lagi? Tidak masuk guru gitu ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pokok siapa yang kita cintai akan sering kita doakan. Itu pasti. Termasuk calon istri. Bagi yang belum beristri misalnya, pasti doakannya. Iya. Boleh doakan. Alhamdulillah. Dan seluruh kaum muslimin, bila antum kita ini mencintai orang-orang Islam, pasti kita senantiasa mendoakannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang mesti kita cintai, karena dia telah berjasa besar yang tak dimiliki oleh siapapun yang berjasa pada kita. Beliau mulai dakwah dengan penuh tantangan, rintangan, dicaci, direndahkan, dihina. Bahkan Nabi dianggap sebagai perusak tatanan masyarakat, sebagai pengacau keamanan. Padahal mereka tahu sebenarnya bahwa Nabi SAW adalah pembawa pencerahan dan kebaikan. Makanya bila kita menegakkan sunnah Nabi SAW di zaman fitnah ini,
Kalau ada yang mengatakan dengan tuduhan-tuduhan yang beragam, itu sebenarnya adalah bagian daripada penambah kesabaran dan keteguhan, menambah kebaikan. Jangankan kita yang banyak dosa, Nabi yang bebas dan diampuni dosa juga tak lepas dari celaan para pencela. Allah musta'an. Tapi begitulah, kebenaran itu selalu bersatu ahlul batil untuk menghadapinya. Jadi kalau tuan-tuan bila melihat kita dalam keadaan di atas kitab dan sunnah, itu as-salafus salih min hazil ummah, lalu seluruh sekte menghadap ke kita, barangkali ini salah satu pertanda benarnya sabda Nabi SAW bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk surga. Hah? Semuanya? Tuan-tuan sudah kapling surga nampaknya. Hah? Potensi masuk neraka kecuali satu. Nah, kira-kira yang 72 itu bergabung dengan satu atau bergabung sesama 72 pula? Pasti sama 72. Allah musta'an. Semoga Allah SWT jadikan kita bagian dari yang satu itu. Ya, biarlah 72 diambil orang, kita yang penting dapat satu. Tapi satu bermutu, 72 KW. Oleh sebab itu usahakan selalu berada di angka satu supaya juara satu, karena memang jalan ke surga itu hanya satu, jalannya Nabi SAW yang ditempuh olehnya bersama para sahabatnya dan diikuti oleh orang-orang setia. Oleh situ maka bersabarlah, karena salah satu cara untuk menang dalam pertarungan itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Subhanallah, hak itu perlu kesabaran. Mudah-mudahan Allah SWT tidak menjauhkan kita dari kebenaran, walaupun dan itu sudah merupakan sunnatullah bahwa kebenaran itu selalu ditentang oleh berbagai jenis kebatilan. Ma'asyarul kiram, bawa ke situ ya, muqaddimah biar tidak hilang, biar hilang kantuknya. Asalnya tuan-tuan semalam mungkin tidak tidur kan? Nah, sebenarnya saya bilang sama penitia tidak usah kita ngaji dulu. Oh semangat, ayolah semangat, alhamdulillah. Atau ngantuk? Semangat, alhamdulillah. Taib, insyaallah kita tak lama seperti biasa. Ya, hanya sampai selesai. Nah, insyaallah setelah boleh kita salat nanti, insyaallah kita selesaikan. Baik, masih dalam menyempurnakan bab ama amarallahu min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, bab tentang apa yang Allah perintahkan berupa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya buka beberapa ayat sebelumnya dan kita terhenti pada ayat yang di alinea 277 dalam surat An-Nur ayat 63. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk apa? Liyahkuma bainahum, supaya Rasul itu menetapkan dan memutuskan hukum di antara mereka. Biasanya kalau sudah ada perselisihan, baik perselisihan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya agama, ya sesuatu yang sifatnya ukhrawi, bila berselisih maka Nabi sebagai pemutus, maka kita dipanggil untuk kembali pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul alaihi salatu wasallam. Bila berselisih kembali ke gitu. Kalau tuan-tuan kesasar di jalan, bila berselisih paham tentang masalah mana jalan yang benar, solusinya apa? Biarkan jalan masing-masing. Ya, coba-coba aja lah masing-masing. Ini yang ke arah utara silakan, yang atas selatan silakan. Mudah-mudahan sama-sama selamat sampai, gitu ya. Saya ulang lagi.
Saya ulang, bila kita masuk ke jalan yang tak jelas, ya karena menyimpang kiri dan kanan tadi ya, ini jalan jelas ini. Misalnya jalan ke Sumatera Barat, dari sini mana jalannya? Lewat Bangkinang ya? Atau mau lewat Teluk Kuantan dulu? Bisa tapi jauh memang. Lewat Bangkinang. Tiba-tiba ada yang menyimpang sampai di Kuok, belok kanan ke Tapahan. Itu Bangkinang tuh Tapahan. Kuok ke kampung-kampung di sana. Dan ada yang pula belok ke kiri dan seterusnya. Nah, lalu mereka sebelum belok itu di pangkal jalan berselisih, atau setelah sebagian lewat, ini rasanya tidak jalan ke Sumatera Barat ini. Terus gimana solusinya? Balik ke pangkal jalan. Makanya jangan malu bertanya, jalan terus tambah sesat. Makanya kalau tuntun kesasar nanti dimanapun perjalanan manapun, kalau tak balik bisa kembali, maka berhenti di terminal paling dekat. Jangan tambah jauh, nanti tambah susah mencarinya dan tambah besar biayanya. Itu yang Allah dan Rasul tunjukkan, kembali pada Allah dan Rasul. Jadikan Nabi sebagai pemutus, bukan masing-masing sama-sama lumi dan membiarkan, gitu ya. Pokoknya jalan saya ini, saya maklumi ya, jangan tegur-tegur saya. Antum tahu jalan itu salah, boleh enggak? Tahu salah, dosa kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sinilah letaknya tawasau bil haqq, saling menwasiatkan yang hak. Nah, yang diberitahu belum tentu menerima, apalagi kalau dia jam terbangnya sudah lebih dari kita, betul kan? Kan selalu bilang, duluan saya makan kerak dari kamu katanya. Kan itu alasan terus. Belum ada tukmu lahir saya sudah jadi ustadz di negeri ini katanya. Ya payah juga memang, tidak bisa debat begini. Kaum muslimin dan muslimat, ya selalu itu. Makanya tidak mudah untuk menerima orang menyalahkan kita, itu biasa itu. Makanya siap-siap tawasi bis sabar, harus sabar. Jangan belum lagi marah yang ditegur kita sudah duluan. Nah, belum lagi yang kita ingin benarkan, marah kita sudah duluan berang. Kaum muslimin dan muslimat, ini tidak pas. Justru dai itu harus lebih sabar daripada yang didakwahi. Tapi kalau yang dai-nya tidak sabar, tentu yang dia dakwahi lebih duluan lari. Kalau antum salah lalu dibawa anak mau diperbaiki, salah dia dah tahu dia salah. Kemudian datang ayah bawa rotan sebesar ini, kira-kira dia tunggu atau lari dia? Hah? Lari pada tunggunya. Apalagi kalau seandainya ayahnya tidak pakai nawaitu langsung gitu ya. Kalau sempat pakai nawaitu an adriba waladi ta'diban lillahi ta'ala, mungkin lama sempat dia lari. Tapi kalau hanya sekedar ini langsung tanpa niatnya dalam hati aja, itu tidak sempat lari anak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka yang menyampaikan harus lebih sabar lagi. Seperti kata Nabi SAW, disuruh sabar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Ada di antara mereka segolongan yang berpaling. Jadi jangankan kita kaum muslimin di zaman kita ini, kalau ada orang berpaling dari dakwah, sebenar apapun, sehebat apapun, retorika selogis apapun, ya sabar. Karena Nabi SAW yang didukung dengan wahyu Allah SWT yang membantunya langsung, ada juga yang berpaling. Idza fariqum minhum mu'ridun. Ada sebagian dari mereka yang berpaling dari Nabi alaihi salam, tidak mau dia. Wa iyyakul lahumul haqq. Tetapi apabila ada hak mereka, kebenaran ada pada pihak mereka, ya'tu ilaihi muz'inin, baru mereka datang tunduk-tunduk kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Afi qulubihim marad.
Kenapa mereka kadang lari pas ada kebenaran, rasanya benar dia baru datang? Memang biasa kaum muslimin, orang itu bila berada di jalan yang benar dia tidak takut berhadapan, itu pasti berani karena benar, takut karena salah. Maka ahlul haq itu orang yang berada di jalan haq, jalan kebenaran dengan dalilnya, alhamdulillah tak pernah mewanti-wanti jangan saling menyalahkan, jangan sembarang menyalahkan. Ya, kita tidak takut disalahkan kok. Karena apa? Karena yang kita cari kebenaran. Bila ada yang menunjukkan ini salah, yang benar ini, kita bahagia. Sebab apa? Sebab kita bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Tetapi orang yang dalam keraguan pasti berwanti-wanti jangan sembarang menyalahkan, karena dia ragu dengan kebenaran yang dia pegang. Contohnya, antum pernah kuliah? Sekolah pernah? Kuliah? Taib. Pernah ujian? Pernah tidak ujian tidak dapat menjawab sama sekali? Tidak pernah ya? Tidak mendapat sebagian? Tak terjawab sebagian besar? Takut dia merah. Tidak sih. Tapi ada sebagian tak terjawab? Ada, alhamdulillah. Ketika tak terjawab sebagian, ada kerisauan tidak? Ada. Ketika semuanya benar, ada risau tidak? Tidak. Maka sejauh mana kita yakin dengan kebenaran dengan dalilnya, tapi dengan dalil ya, kita tak risau. Apalagi memang kita siap untuk dirubah dengan dalil, tidak ada kerisauan. Tapi orang yang berpegangannya pada dalih yang lemah, dia akan risau. Jangan salahkan. Sebab apa? Karena dia sendiri ragu dengan kebenarannya, ragu dengan kebenarannya. Karena pegangannya adalah dia berlindung di balik khilaf. Asal ada ulama bolehkan dia. Tidak, kalau kita tidak. Yang membolehkan itu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah dan Rasul bolehkan, lalu ada alim yang melarang, kita katakan mohon maaf Pak Alim, ini Allah dan Rasul bolehkan. Salah paham antum? Ya, kalau salah paham kan kita kan juga belajar sama ulama juga kan, bukan langsung kita pahami sendiri. Enggak, alhamdulillah tidak ada alim hari ini kecuali belajar pada ulama. Tidak ada siapapun. Sah? Antum percaya saya langsung baca Quran sendiri tanpa guru? Yakin? Hah? Saya keluarkan daftar guru saya. Serius, ini ada daftar guru kami. Selama saya di Madinah ada guru saya yang ngajar resmi di fakultas, lengkap catatannya. Ada yang mau kenal? Enggak? Alhamdulillah. Ya, termasuk diantaranya Syekh kita hari ini yang sedang kabarnya dapat kena virus, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, semoga Allah sembuhkan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian afi qulubihim marad, ini orang dalam hatinya ada penyakit. Amir tabu, atau ada keraguan. Am yakhafu ay yahifallahu alaihim wa rasuluh, atau mereka berprasangka buruk pada Allah dan Rasul, jangan-jangan Allah dan Rasul akan menzalimi mereka. Subhanallah. Kalau sudah ada sangka seperti ini bahwa ada Allah dan Rasul, takkan mungkin orang akan menjadi hamba yang taat dan umat yang taat kepada Nabi, hamba yang taat kepada Allah dan yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum sendiri ragu, jangan-jangan Allah nak berzalimi saya, dipanggilnya sini-sini, seperti membayangkan bahwa Allah menjadi hakim seperti hakim-hakim yang terdiri dari manusia biasa, atau menganggap Nabi alaihissalam akan menzalimi. Karena orang-orang munafikin memang meragukan Nabi alaihissalam. Kalau misalnya yang lawannya orang muhajirin, terus yang berperkara orang ansar, orang munafikin menghasut Nabi itu kan orang muhajirin lah. Kalau kalian berhakim pada Nabi, pasti yang dibelanya orang muhajirin. Tambah lagi syaitan. Makanya orang yang masih ada keraguan dalam hatinya, orang yang masih khawatir dan berburuk sangka pada Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan mau kembali pada Allah dan Rasul, kecuali mereka pastikan hak bersama mereka. Makanya mereka ini kadang-kadang terima, tapi lebih sering tidak
tidak terima. Apa pesan? Karena hak tidak bersama mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, Allah sendiri menyatakan innama afwan bal ulaika humudz zalimin. Bahkan sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Karena sudah berburuk sangka pada Allah dan Rasul, dan karena sudah ragu kepada Allah dan Rasul alaihi assalatu wassalam. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah. Sebenarnya perkataan orang yang beriman apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na. Mereka hanya pantas mengatakan kami dengar dan kami taat. Tidak ada keraguan sedikit pun. Naam, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Subhanallah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Ini maudhi'us syahid minal ayat. Wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, antara muflih dengan faiz ini, Pak, sebagian ulama tafsir membedakan. Al-faiz itu orang yang sudah pasti masuk surga tanpa azab, sehingga berhak mendapatkan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang muflih artinya selamat dari kekal di neraka. Selamat dari kekal di neraka. Maknanya maksudnya sama-sama menang artinya, tapi faiz lebih tinggi daripada muflih. Kalau muflih tak kekal di neraka, walaupun masuk tapi tak kekal di neraka. Tapi kalau yang faiz ini yang langsung masuk surga. Pilih yang mana? Subhanallah, berat itu saya. Syaratnya mudah sebenarnya, bila dipanggil Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Tidak usah banyak-banyak alasan, banyak dalih. Jelas ya? Disuruh antum ngapain aja mau. Disuruh berinfak mau? Mau. Cuman kan Allah tidak bilang semuanya, sebagian. Sebagian kan antum pandai sendirilah. Kalau masalah membagi antum ahli memang. Iya kan, kalau membagi itu ahli kita. Ambil nisbah paling kalau sudah membagi nisbah paling kecil memang. Tapi kalau mengahli itu ambil nisbah paling besar ya. Macam kemarin menantu bagi ikan tu kan, ya diambil yang paling bosa-bosa bagian ini, pilihlah mak, tapi ini untuk saya kan ya, bagi dua cuma itu masa mak tersaingi lagi kan, apa dipilih lagi yang bagus sudah diambilnya. Tapi begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah dan Rasul memanggil kita. Nah, fa'alamallahu an-nasa fi hadhil ayah. Allah memberikan ilmu kepada manusia dalam ayat ini. Allah beritahukan anna du'a'ahum ila Rasulillah liyahkuma bainahum, bahwa panggilan yang disampaikan kepada mereka oleh Allah kepada Rasul untuk kembali kepada Rasulullah SAW menjadi hakim di antara mereka, du'aun ila hukmillah, sama betul dengan panggilan kepada hukum Allah. Hukum Rasulullah adalah hukum Allah. Siapa yang dipanggil untuk berhukum pada Rasul sama dengan berhukum kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Li'anna al-hakima bainahum Rasulullah, karena yang menjadi hakim, yang memutuskan perkara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, dan apabila mereka menyerahkan hukum atau menyerah kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama sallamu li hukmihi bi fardillah, mereka sebenarnya menyerahkan hukum itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kewajiban dari Allah tabaraka wa taala. Ini Allah yang beritahukan sendiri, balik kalian dipanggil pada Rasul untuk menghukum, itu hukum saya. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan demikian pula Allah beritahukan, berilmukan kepada kita bahwa hukumnya Nabi itu adalah hukumnya Allah tabaraka wa ta'ala, ala ma'na iftiradihi hukmah, sesuai dengan makna Allah mewajibkan hukumnya kepada hamba-hambanya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'u min is'adihi bi ismatihi, karena
apa? Sudah dalam ilmu Allah fil azal, secara azali Allah sudah mengetahui bahwasanya min is'adihi, Nabi itu diberikan kebahagiaan, diberikan keistimewaan bi ismatihi, dengan maksumnya dari segala kesalahan. Karena apa? Karena Nabi tak menghukum kecuali dengan hukum Allah, dan hukum Allah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Hukum Allah tak ada kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Makanya Allah sudah jelaskan hukumnya melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, jadi Allah fardukan taat kepada Nabi karena Allah dalam ilmunya sendiri sudah mengetahui Nabi itu pasti benar dan selalu diberikan taufik untuk mengikuti yang benar. Wa ma syahida lahu bihi min hidayati ittiba'i amrah. Kemudian Allah sendiri yang merekomendasikan bahwa Nabi itu mengikut hidayah Allah, petunjuk Allah, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti perintah Allah. Dan ini banyak dalam kasus-kasus dalam dakwah, dalam priorisasi dakwah, Nabi alaihissalam didesak oleh sahabat. Misalnya diminta berjihad, kata Nabi belum diizinkan. Diminta untuk hijrah, kata Nabi belum diizinkan. Ketika Nabi membuat perundingan dengan orang musyrikin, sebagian sahabat tidak rela menerima klausul yang ada dalam perundingan itu. Nabi katakan, saya Rasulullah, kalau seandainya isi ini tidak dari Allah, saya tidak teken. Tapi karena Allah yang mewahyukan kepadaku, walaupun tak sesuai dengan akal dan pikiran kalian, karena sesungguhnya saya yang ikuti adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang beriman itu, kalau sudah perintah Allah jelas, tegas, terang, seterangnya waktu siang, tidak perlu lagi sesuai tak sesuai dengan akal itu. Akal antum pasti lebih rendah daripada akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih tinggi, akal Rasulullah atau akal kita? IQ-nya mana lebih tinggi? Hah? Ya tuan-tuan selalu bilang Einstein yang paling tinggi IQ-nya. Rendah IQ Einstein itu, kecil ilmunya. Rasulullah makanya Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Azkiyah menyebutkan bahwa manusia paling cerdas itu adalah para nabi. Para nabi, karena mereka dipilih oleh Allah SWT untuk mengemban tugas yang sangat berat dan super kompleks. Kalau Einstein kan hanya fisika dia. Salat tak pandai dia kan? Pandai salat? Tak pandai dia. Kan cuma fisika dia pandai. Terus agung-agung dia sebagai manusia paling cerdas. Atau yang paling logis pemikirannya Aristoteles. Kagum atau Aristoteles? Nabi lah yang paling cerdas. Dan di antara nabi yang paling cerdas itulah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nabi sendiri tidak nabi sendiri menerima wahyu walaupun secara logis mungkin menurut logikanya tidak masuk, tapi Nabi tak pernah mengatakan tidak masuk akal, karena Nabi sudah paham. Maka antum seharusnya ikut paham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut paham Nabi, walaupun logika antum tak masuk, logika Nabi lebih logis daripada logika kita. Inilah iman itu kaum muslimin muslimat. Disinilah pentingnya sebelum belajar Al-Quran, sebelum belajar hadis Nabi, beriman pada Al-Quran dan hadis Nabi. Kita tidak. Kita belajar dulu ilmunya, belum mempercayai dan belum yakin dengan apa yang dibaca dalam Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran yang asalnya la raiba fihi, tak ada keraguan padanya, menjadi fihi ruyubun katsira, di dalamnya banyak keraguan, dengan nama mustabihat atau mutasyabihat. Seolah-olah lebih banyak mutasyabihatnya daripada muhkamatnya. Bertentangan langsung dengan Allah sendiri yang katakan hunna ummul kitab minhu ayatun muhkamatun. Hunna ummul kitab. Allah yang telah turunkan Alkitab kepada Nabi SAW, di antaranya ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Yang paling banyak muhkamat, ummul kitab, dan ada sedikit yang mutasyabihat. Tapi kita sudah memutuskan asal masalahnya akidah pasti mutasyabihat. Subhanallah, padahal ayat semuanya
berkaitan dengan akidah. Hukum sendiri kita nisbatkan pada Allah, berarti hukum berkaitan dengan akidah. Makanya ketika tuan-tuan lemah di dalam beriman kepada Allah dalam ayat-ayat akidah dengan alasan mutasyabihat, dapat dipastikan tuan akan lemah dalam ayat-ayat Allah dalam masalah hukum-hukum baik fikih maupun muamalat, hukum ibadat maupun hukum muamalat. Makanya akan kita lihat orang yang lemah di akidahnya dalam meyakini apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah dengan hantu-hantu ta'wil, maka dia akan lemah juga di dalam menjalankan hukum-hukum syariat yang sifatnya ibadah, yang sifatnya muamalah. Lemah. Apa sebab? Di sana dia ta'wil, apalagi di akidah dia ta'wil, apalagi di hukum. Hukum kan bisa bikin modus kita, ya tak? Ada orang kaya tapi karena masih sebagai penuntut ilmu, misalnya penuntut ilmu kan dianggap fi sabilillah. Kan ada asnaf yang 8, salah satunya fi sabilillah. Penuntut ilmu boleh dapat zakat tak? Boleh. Berarti tuan-tuan mau bayar sama saya zakat. Saya masih nuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang fi sabilillah. Akhirnya kalau orang yang lemah, dia akan mencari menguatkan posisinya sebagai fi sabilillah dibanding sebagai pemilik harta yang sampai nisabnya. Akhirnya dia bilang, kok tidak zakat tu Pak Ustaz? Ya saya kan fisabilillah, masih penerima zakat, sudah mau mati jadi juga penerima zakat karena posisinya masih fisabilillah. Ini ta'wil. Jelas kan? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian dalam mengamalkan kita akan lemah juga. Pasalnya apa? Setiap ada perintah yang dicari dulu hukumnya apa, bukan yang dicari bagaimana melaksanakannya. Akhirnya dapatlah hukum yang paling ringan, yaitu sunat atau makruh. Yang sunat ditinggalkan tidak apa-apa, yang makruh dikerjakan tidak berdosa. Kalau gitu biarlah saya main yang di sunat-sunat saya tinggalkan aja lah, yang makruh-makruh saya kerjakan. Lemah tak amalan orang istiqamahnya? Lemah tak ya? Ya, nanti dia ambil pendapat solat jemaah sunat muakkad, karena sunat walaupun muakkad boleh tinggalkan, akan jarang terlihat di masjid, ya kan? Lemah tak? Macam tadi dia sudah kaya tapi karena masih fi sabilillah, kalau ada pas zakat dia bayar. Apa sebab? Fi sabilillah. Tapi kalau ada yang ngantar zakat dia terima. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang ngambil cepat, ngasih lambat. Jadi ibaratnya seperti anggaran belanja gitu, seperti selemo katanya, naiknya cepat, setoran ke atas cepat, turunnya beransur, kadang tersumbat pula. Nah itulah, ya enggak? Jadi kalau untuk bayarnya harus cepat, kalau enggak kena denda. Pajak terlambat di denda. Tapi pas untuk memperbaiki jalan, berapa tahun baru lulus? Lambat turunnya, kadang tersumbat pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Jadi ketika kita tidak mau menerima panggilan Allah di ayat-ayat akidah, maka insya Allah lambat juga kita menerima panggilan Allah di ayat-ayat ibadah, di ayat-ayat muamalah. Karena terbiasa menakwilkan makna di keyakinan, maka pun terbiasa pula menakwilkan dalam masalah hukum dan aturan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kenapa kita sering melanggar aturan-aturan, misalnya aturan negara dibuat? Kenapa? Karena kita selalu melogikakan, misalnya aturan lalu lintas. Kita sering macet apa enggak ya? Sering. Kenapa? Karena semua yang di jalan tu ahli ijtihad semuanya. Ahli ijtihad. Ya tak? Padahal kalau sudah hukum jangan ijtihad lagi. Kalau sudah lampu merah maknanya wajib berhenti. Betul?
Andainya pun tidak jalan orang, antum karena cepat, jangan ambil jalan kiri, jalan orang. Apalagi ambil jalan kanan, jalur orang. Ketika jalur orang terambil, orang marah enggak? Marah. Lu yang salah, lu pula yang galak katanya. Jadi yang salah kadang lebih galak dari yang keluar dari jalur lebih galak daripada yang ada di jalur benar. Sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam agama juga seperti itu. Yang menyimpang lebih galak daripada ini galak bukan bahasa Minang nih tuan-tuan. Ya, galak bahasa Jawanya. Kaum muslimin lebih galak daripada yang lurus-lurus. Karena memang yang lurus biasanya lebih sabar daripada yang jadi menyimpang kan karena tidak sabar tadi itu. Yang menyimpang itu kan karena tidak sabar. Makanya yang suka ngelakson yang melanggar atau yang tidak melanggar. Saya ulang lagi. Bila terjadi macet di jalan, yang suka klakson itu yang melanggar atau yang tidak melanggar? Yang melanggar. Karena dia merasa terjepit. Iya, merasa terjepit, akhirnya diklakson orang. Ya takut nanti diserempet oleh orang yang di jalur utama. Tapi orang yang berada di jalur yang benar, dia tidak risau. Ya, tidak risau dia. Sebab kalaupun diserempet, dia akan menang dari sisi hukum. Jelas? Jelas? Maka kita tidak risau dia. Maka selalulah berada di jalur yang benar. Jangan suka menakwil-nakwilkan, ya. Jelas? Sebab lemah nanti antum di akidah, lemah juga di fikihnya. Allah musta'an. Maksud saya dari sisi praktek, bukan pendalaman, bukan menghafal masalah. Karena bisa saja orang hafiz Masya Allah tetapi menyimpang. Bisa? Bisa. Dia Masya Allah gudang ilmu, tapi amalnya kurang. Amalnya kurang. Keraguan ada di hatinya. Kelemahan dalam beramal ada pada dirinya. Dia hafiz, bisa saja. Allah musta'an. Bahkan dalam ilmu hadis nanti akan antum temukan hafiz lakinnahu matruk. Dia hafiz tapi hadisnya ditinggalkan. Dhaifun jiddan. Ada. Mau belajar? Besoklah kita belajar mustalah. Jangan sekarang semuanya. Lama gitu. Fa'ahkama fardahu biilzami khalqi ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mantapkan secara profesional hukumnya, fardunya dengan mewajibkan makhluknya taat pada Rasul alaihi salatu wasallam. Ini bagian daripada kehebatan syariat yang Allah atau kebagian agama yang Allah turunkan ini. Wa i'lamihim annaha ta'atuhu. Kemudian Allah beritahukan bahwa mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada Allah sendiri. Ini berulang-ulang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena memang beliau berhadapan dengan orang-orang yang juga ulama besar yang ingin mengatakan bahwa bila hukum ini tak terdapat dalam Al-Quran, hanya dalam hadis, hukum itu tidak diterima. Besar tak masalahnya? Maka diulang-ulang terus. Sama hari ini bahwa ada orang mengatakan bila hadis itu tidak qat'iyyus thubut, tidak qat'i, tak pasti datangnya dari Nabi dengan makna tidak 100%, karena sifatnya dhanni, perkiraan yang ghalib, yang kuat, hadis ini dari Nabi SAW, tapi memastikan karena perawinya 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak sampai mutawatir seperti Al-Quranul Karim. Tidak seyakin kita terhadap ayat Al-Quran. Lalu dia katakan yang seperti ini tak diyakini dalam akidah. Tentu kita akan bantah dengan bantahan yang kuat pula, ya tak? Bahwa Nabi SAW mengajarkan bahwa hadis-hadisnya disampaikan oleh 1 orang wajib diterima. Buktinya Nabi mengutus para da'inya ke berbagai daerah, ke berbagai raja, 1 orang atau 2 orang, dan isinya masalah akidah. Nabi tak pernah mengulang kembali, merecek kembali siapa yang dulu yang sampai hadisku kepada 1 orang, ayo diulang lagi syahadatnya, ada? Tidak ada. Makanya membedakan hadis mutawatir dengan hadis ahad dalam masalah akidah, ini pelanggaran hadis Rasulullah SAW, datang dari orang-orang yang mendahulukan akal dan meninggalkan nakal, meninggalkan yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ini pelanggaran besar. Apa sebab? Karena sebagian besar hadis Nabi itu
adalah bersifat ahad dhanniyus thubut. Dan lagi pula bila hadisnya mutawatir pun, bila tidak sesuai dengan akal, mereka akan tolak juga makna asal, dicari makna yang tidak ada atau makna lain yang jauh dari yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya terjadilah perdebatan yang berkepanjangan, bahkan menimbulkan fitnah-fitnah keji. Seperti ada yang mengatakan bahawa siapa yang mengajarkan kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan akan melahirkan zombie-zombie yang akan siap menghisap darah kita. Tuan-tuan pernah umrah kan tak? Pernah umrah? Coba yang umrah. Banyak nampak zombie di Madinah, di Makkah, di Jeddah. Abang pergi Taif? Enggak juga ya? Taib. Di mana ini kan fitnah, na'udzubillah. Ini orang kalau tak taubat kepada Allah, Allah potong nanti, digunting hidung, apa namanya, lidahnya. Ini pembohong besar, pembohong besar. Karena di sana diajarkan buku itu, alhamdulillah tak ada zombie-zombie di sana. Tidak ada orang yang menghalalkan darah. Tidak sedikit fitnah hari ini bahwa yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah menghalalkan darah seluruh dai. Di mana dia dapat? Belajar dari Syekh, di kitab Syekh? Tidak. Dia dapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh musuh-musuh dakwah. Ya, kalau antum tanya tentang Rasulullah ke Abu Jahal, apa jawabannya? Jelas? Antum tanya tentang Nabi kepada Abu Lahab, apa jawabannya? Pengacau. Ya tak? Lo tanya ke Fir'aun tentang Musa alaihissalam, apa jawabannya? Teroris. Antum hidup di zaman Musa, namanya kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya antum tanya ke musuh-musuh, ya jelaslah. Kita bicara tentang kenyataan. Ya, saya ketika menyampaikan kuliah ke anak-anak, saya bilang, percaya juga kalian dengan fitnah itu, bahwa Wahabi itu sadis-sadis. Pada diam kan, karena termakan juga sebagian subuhat ini. Saya katakan, ada ayah kalian pernah haji? Pernah Ustaz. Berapa lama dia di sana? 40 hari. Haji kan biasa 40 hari ya. Banyak yang sakit jiwa setelah pulang di sana. Banyak yang sakit jiwa setelah pulang. Karena kalau banyak zombie kan ketakutan kita. Jangankan zombie, ada orang yang diisolasi karena terpapar COVID, ya, masih COVID-nya hilang, stresnya naik. Ada enggak? Ada. Padahal enggak nampak. Apalagi kalau antum lihat nanti zombie akan hisap darah gitu ya. Apalagi nanti dilihat tentara Arab Saudi berbaris bawa pedang terhunus. Siapa yang tak ikut Wahabi di? Subhanallah. Ini orang mesti bertobat pada Allah SWT. Kalau nak berilmu, sampaikan dengan fakta dan data yang akurat. Jangan hanya mengambil fitnah-fitnah keji dari tulisan-tulisan pembenci. Tadi saya katakan, antum tanya tentang Nabi kepada Abu Lahab, jawabannya, Nabi bukan orang baik. Tapi tanyakanlah ke Abu Bakar Siddiq. Tanyalah ke Umar bin Khattab, atau akan temukan. Antum kalau tanyakan tentang Ahlus Sunnah kepada Syiah, apa jawabannya? Ya pasti dia bilang, Wahabi itu pembunuh, Wahabi itu. Jelaslah antum tanya ke orang Syiah. Karena memang yang paling ditakuti oleh sekte Syiah dari golongan-golongan Ahlus Sunnah memang orang-orang yang hari ini disebut dengan Wahabi. Karena memang dari awal secara nasional, secara internasional dulu, memang Arab Saudi termasuk satu-satunya yang keras yang tidak mengakui mazhab Syiah. Cuma negara-negara lain yang besar-besar, sebutlah Mesir, Jordan dan sebagainya, Irak dan seterusnya, dari dulu sudah bekerja sama dengan mereka. Tapi yang tidak mau mengakui itu adalah memang Arab Saudi, karena mereka tahu kesesatannya. Mereka mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Kita katakan Ummul Mukminin Aisyah berzina, na'udzubillah. Dan marilah antum ibu untuk dibilang berzina, adalah kita. Makanya Rasulullah tidak mau. Di samping mereka juga punya, orang kaya kan punya izzah. Itu masalahnya. Orang kaya kan punya izzah. Awak yang musikin-musikin ini kadang disogok dikit mau aja kan, itu masalahnya. Mereka orang kaya memang. Kaya dan pemuda. Makanya orang Arab itu dalam UNDP
disebut dengan bangsa paling pemurah sedunia. Antum tak tahu ya? Catat itu, catat. Saya juga tahu bangsa paling pelit sedunia, tahu tak? Nggak usah nanti marah kita. No, tapi ada tadi rilis itu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi bangsa, tidak terbantahkan itu. Bangsa paling pemurah adalah bangsa Arab. Kita dicaci, mereka tahu bahwa ada di antara kita yang celah mereka, tapi mereka tetap berikan kita apa yang mereka miliki. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, tolonglah kepada saudara-saudara kita jangan memfitnah. Itu aja ya. Ya kalau fitnah itu sangat mudah, tapi untuk menariknya kembali itu susah. Kalau sudah terlanjur dilemparkan isu dan orang yakin dan percaya, nanti banyak pintu-pintu daya. Orang akhirnya mau tobat, akhirnya umat Islam ini kelahi aja, lebih baik tidak berilmu. Kalau tidak berilmu kan nyaman di kafe, kita bisa makan bersama, restoran kita makan bersama. Tapi kalau udah masuk masjid berkelahi gitu, di bulan Ramadan berkelahi juga, nauzubillah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, bicaralah dengan ilmu, fakta dan data. Alhamdulillah kitab-kitab syekh ada dibaca, karena tidak sedikit sekalipun alim tak membaca langsung kitab syekh, sekalipun ulama. Dan saya sudah temukan banyak ulama-ulama yang memusuhi dakwah yang barakah ini, dia tanya, syekh sudah tamat berapa kitab? Alhamdulillah, lumpur baca lucunya. Terus di mana menghukum orang? Baca tak pernah, tapi udah itu ada syekh dari Mesir Kudus kitab tentang, oh iyalah saya paham lah, saya paham. Sebab dia dari awal, dari dari A sampai Z membenci dakwah ini. Dikasih pun nanti makanan dia ludahin itu, ya dikiranya racun. Makanan segar, dia lihat kita yang masaknya langsung kambing, dia kita bersembelihkan depan dia, kita masak dengan bersih sekali. Ketika dihidangkan, ini racun katanya. Apa sebab? Karena kalau benci itu bilang patuh dekat 7. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, yang penting fitnah tak boleh ada di antara kita. Yang ada adalah silahkan membantah data dengan data, fakta dengan fakta, dalil dengan dalil, hujjah dengan hujjah, logika dengan logika. Jangan menghasung orang untuk saling bermusuhan. Kan kita kan sama-sama mengatakan ingin saling bersama dan bersatu. Tapi kalau sudah fitnah, mungkin bersatu. Apa yang terjadi? Bermusuhan. Kita kalau menyalahkan itu biasa. Ya, ini salah, silakan. Sebutkan. Ini si fulan salah, silakan. Tapi jangan katakan kalau si fulan itu haus darah itu. Yang ngaji-ngaji di tempat dia itu berdarah semua. Tidak ada orang berdarah semua. Mana kita ngaji ada berdarah sih. Subhanallah. Alhamdulillah kita pernah ngaji satu tempat hampir setahun, orang semakin ramai, nyaman, tak ada masalah. Memang di atas suju banyak. Tapi ada orang setelah itu datang sekali, datang demo orang dibuatnya. Demo orang habis itu berhenti kajian, orang demo, pengurus masjid demo, akhirnya kajian tutup. Dan mereka tidak bisa melanjutkan kajian. Entah apa, antum datang sekali dalam setahun cuma ke situ, menghentikan kajian rutin orang setiap pekan, habis itu antum menuduh itu mengacau. Padahal antum yang menghentikan kajian, membuat para pengurus bermasalah, akhirnya dikudeta. Setelah itu kajian tak ada. Nyaman seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat di rahmat Allah, maka berhentilah untuk menebar fitnah. Karena fitnah itu cenderung untuk zalim, dan zalim itu tidak diridai, baik kepada musuh sendiri tidak boleh zalim, apalagi kepada sesama muslim. Jadi mengatakan siapa yang belajar tauhid Syekh Shalih Fauzan akan melahirkan zombie-zombie. Ini yang sebenarnya zombie yang harus ini menghisap darah ulama, dia tidak sadar. Semoga Allah berikan taubat kepadanya dan kepada kita. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kembali kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, fajama'alahum an a'lamahum anna al-fardha 'alaihim tiba'u amrihi wa amri rasulih. Lalu Allah simpulkan kepada mereka bahwa dia beritahukan annal fardha 'alaihim, bahwa kewajiban yang mesti mereka lakukan ittiba'u amrihi wa amri rasulih, mengikut perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ta'ata rasulihi ta'atuhu, bahwa taat kepada rasulnya sama dengan taat kepadanya.
Thumma a'lamahum, kemudian Allah beritahukan kepada mereka, maksudnya makhluk ini, annahu farada ala rasuli ittiba' amrihi, dan Allah sendiri seperti yang dia beritahukan kepada kita mewajibkan Nabi mengikut perintahnya. Ya, saya ulang lagi. Jadi Nabi sendiri pun ikut perintah Allah. Lalu siapa kita yang tak mau ikut perintah Allah tabaraka wa taala? Yani Allah perdukan bahwa Rasul mesti ikut perintahnya. Taib jalla thana'uhu, yang maha mulia. Kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian selesai pembahasan pada bab ini, yaitu bab ma faradallahu min tiba'i Rasulih sallallahu alaihi wasallam, bab tentang Allah mewajibkan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perintah Rasul itu perintah Allah. Oleh sebab itu tak ada alasan untuk mengatakan bahwa bila hukum tak ada dalam Al-Quran tapi hanya ada dalam sunnah, tidak hujjah. Ini adalah perkataan yang lemah sekali berdasarkan hujjah Al-Quran. Artinya bahwa sunnah sendiri hujjah berdiri sendiri, karena itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah wajibkan mengikut perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang ingin disampaikan oleh Imam Syafi'i, dan ini masuk aslun min usulil fiqhil islami. Ini bagian dari pokok, landasan pokok usul fikih Islam, bahwasanya apapun yang datang dari Nabi adalah hujjah yang berdiri secara independen, walaupun tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad SAW. Mohon maaf, terlalu pendek juga jadinya. Nah, ya seperti biasa lah, seperti biasa. Mudah-mudahan ya biar tidak langsung tidur lepas subuhnya. Bagi yang mau tidur, mudah-mudahan bermanfaat dan dijauhkan segala mudarat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Salah dan silap kelemahan saya dan mungkin dari syaitan, kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada tuan-tuan dan perempuan saya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.